Oke, jadi hari ini kita berkesempatan untuk melihat langsung bagaimana kondisi di ruang tahanan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana tempat Pedro dan kawan-kawan akan menjalani persidangan. Jadi kawan-kawan bisa lihat bagaimana kondisi para tahanan politik yang berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025. Kawan-kawan bisa saksikan bagaimana para tahanan politik berada dalam tahanan. Pedro. Jadi kita on cam nih, Pedro. Bagaimana persiapan hari ini untuk sidang? Ya, persiapan hari ini dengan segelas kopi, disertai dengan senyuman dan kebahagiaan. Karena kita termasuk generasi yang terpilih untuk memuliakan kembali demokrasi. Jadi buat seluruh tahanan, baik tahanan yang di Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Jawa Timur, Jawa Barat, di seluruh Indonesia, berbahagialah. Karena kalian adalah generasi yang dipilih oleh sejarah untuk kembali memuliakan demokrasi. Kita harus ingat, sebagaimanapun kekuasaan hari ini membenci kita harus tetap mencintai republik ini dan masyarakat kita. Terutama mereka yang terpinggirkan, mereka yang buta hukum, dan mereka yang terbatas akses pendidikan. Harus kita bela apapun itu resikonya. Semakin ditekan, semakin melawan. Oke, Pedro, sudah mempelajari dakwaannya itu? Sudah mempelajari dakwaannya. Apa yang kesimpulan lo? Pada intinya dakwaannya ini saya baca seperti dongeng. Gitu, seperti dongeng yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana ada konstruksi niat jahat yang dibangun oleh penyidik yang diteruskan oleh kejaksaan. Harusnya kejaksaan sebagai bagian dari penuntut, harusnya dia bisa memfilterisasi, melihat dakwaan ini layak atau tidak gitu. Hasil penyidikan ini layak atau tidak, patut diteruskan atau tidak. Tapi sayangnya diteruskan dengan penuh skenario. Oke, Pedro bersama teman-teman yang lain. Coba bisa sebutkan persiapan yang lain seperti apa? Ada Bang Sadan ini, Sadan. Terus kemudian ada Muzafar Salim, terus kemudian ada Karik Anhar. Ini kan persiapan di luar untuk terkait dengan pengawalan sidang kali ini kan. Oke, untuk persiapannya ya, kami dari Stapol, Serikat Tahanan Politik Indonesia yang dibentuk di Polda, karena kami pertama-tama membaca dakwaan sebanyak 70 halaman itu, saya merasa itu banyak yang mengada-ngada gitu. Artinya pada dakwaan di sini sendiri kita membaca satu sama lain tidak kenal dianggap saling kenal. Kemudian saya sebelum penangkapan handphone saya diretas, istri saya diteror, keluarga saya diteror. Semua begitu juga teman-teman di sini ada keluarga yang diteror. Nah, persiapan kita di sini pasti kami siap untuk menghadapi all out untuk menghadapi persidangan ini, karena saya bilang bahwa ketika satu keadilan mati maka akan ada 1000 kebenaran yang lahir. By the way, berapa sekarang anggota Serikat Tahanan Politik? Waktu itu kita baiat di Kejaksaan ada 30, waktu di Polda ada 23, jadi sekitar ada 63 anggota Serikat Tahanan Politik. Dan itu semua para korban. Jadi gini, kenapa kita menganggap itu semua tahanan politik? Karena itu pada peristiwa yang disebut Prahara Agustus atau Agustus Kelabu. Ada yang di situ demo, yang dia belum turun ke jalan pun ditangkap, dipukuli, dihabisi, sampai cacat gitu. Kan kita lihat Afan, ya. Jadi saya lihat bahwa sesanya ketika di Polda itu kita satu blok itu adalah tahanan di Prahara Agustus. Nah, dan mereka sendiri bantuan hukum susah. Begitu juga kebenaran yang dia katakan itu dianggap hoax sama Polri ya. Begitu juga saya waktu mogok makan 8 hari itu dianggap hoax gitu. Padahal itu saya laksanakan dan teman-teman di sini sebagai saksinya. Nah, jadi apa yang muncul berita dari polisi itu selalu bertentangan dengan kami, karena serikat ini sebagai wadah informasi autentik yang kawan-kawan bisa berikan di dalam tahanan. Oke. Nah, sekarang mana coba beberapa tahanan politik tadi itu yang gue sebutin? Boleh, kami ingin mengenalkan. Oh iya, boleh. Ini siapa namanya, Pak? Muhammad Ajril. Muhammad Ajril. Ya. Ajril ngalamin apa aja? Mengalami apa aja? Kekerasan oleh polisi di saat saya demo. Saya hanya menontonkan saja, tetapi saya didorong-dorong oleh mahasiswa. Lalu saya kena pentungan oleh polisi, kepala saya dipiting dan saya dinyak-injak. Terjadi tulang saya kegeser dan hampir geger otak. Dan saya diseret-seret sejauh mungkin. Lalu saya nggak sadarkan diri. Pas di tengah, lalu pas diseret saya ditinggal oleh polisi.
Oke, disangka sebagai apa? Melanggar pasal apa berarti, Pak? Pasal 170 pengeroyokan dan perusakan. Padahal dia yang dikeroyok. Posisinya dia sekarang korban, tidak bisa kemana-mana, selalu di klinik, jalan pun tidak bisa benar kembali, dan kemudian ketika kami berbicara sering tidak nyambung. Nah ini harusnya tidak di sini, tapi dirawat Pak begitu. Terus kemudian ada trauma healing nggak dari kepolisian gitu atau dari kejaksaan gitu? Tidak ada. Sakit nggak? Apa layanan yang diperoleh selama ini? Ketika kamu menceritakan kondisi kamu seperti itu? Seperti ini saya cuma dibikin surat rujukan untuk dirawat ke rumah sakit lain Pak, untuk berobat. Buat seperti saya bisa kembali lagi pulih dan sembuh kembali lagi jalan dengan normal. Nah itu dilakuin nggak? Ya, Lakuin ya? Ada Gimana pelayanan itu gimana? Dirawat nggak? dirawat saya. Saya di klinik tinggalnya. Dirawatnya di klinik rutan Pak, bukan di rumah sakit. Thank you ya. Ya. Selamat ya. Iya. Bebaskan Agri. Oke. Jadi kawan-kawan, beginilah kondisi teman-teman yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Apapun kita sekarang bersama Pedro. Pedro ini salah satu yang jadi ikon lah di beberapa perkara terutama kaitan dengan pengeroyokan. Jadi para tersangka dikeroyok ya, Pedro ya. Waktu di dalam tahanan. Kemudian apalagi yang lu temuin waktu di dalam tahanan itu? Jadi selama 2 bulan saya ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Saya melakukan investigasi kepada 24 tahanan yang diadili di Pengadilan Jakarta Pusat saat ini terkait dengan pasal 170. Nah, selama 2 bulan saya bersama mereka, saya mendapatkan cerita dari mereka, kesaksian mereka bahwa ketika proses penangkapan di tempat titik aksi, mereka mengalami kekerasan sampai yang ada giginya patah, tulang hidungnya patah, terus kemudian beberapa banyak diantaranya kepalanya dijahit. Jadi fakta soal kekerasan penangkapan demonstran itu benar terjadi. Benar terjadi. Benar Ya? terjadi. Oke, sejauh ini hasil investigasinya Pedro ini sudah sampai kemana? Atau masih sejauh ini masih diinventarisir lagi kebenarannya, klarifikasinya atau seperti apa? Tentu kami sudah menekankan bahwa pengadilan kami adalah bukan pengadilan untuk mencari kemenangan. Pengadilan kami adalah pengadilan untuk meletakkan kebenaran kepada masyarakat kita. Di pengadilan nanti kami akan ungkap semuanya, akan sampaikan semuanya. Oleh karena itu, jika kami diadili, kami juga mendorong setiap pejabat publik, setiap aparat penegak hukum yang pada saat itu bertugas yang lalai menggunakan tugasnya, lalai menjalankan tugasnya, harus juga diperiksa. Jangan hanya kami yang diadili. Saya sebagai warga negara bersama teman-teman lain akan mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan. Soal bantuan hukum, soal semuanya akan saya pertanggungjawabkan. Tapi saya tidak akan mempertanggungjawabkan apa hal yang bukan saya lakukan. Itu mungkin. Muzaffar, silakan. Oke. Ini ada salah satu, ini tawan dari Lokator Foundation juga. Jadi namanya Muzaffar Salim. Apa pesan-pesan dari Bang Muzaffar ini untuk teman-teman di luar? Dan apa selama ini yang sudah dialami Bang Muzaffar di dalam ruang tahanan sampai akhirnya sekarang menjalani persidangan? Pertama saya ditahan cukup kaget sih karena emang nggak nyangka bakal ditahan. For your information, aku ditangkap di kantin Krimum Polda jam 2 setelah Pedro. Jadi yang aku nilai dari tahanan dari aku di Polda sampai sekarang aku masih nggak tahu aku ditangkap karena apa gitu. Apa yang aku lakukan dan apa peran aku dalam kerusuhan kemarin. Itu yang memang aku pertanyakan, itu yang pertama. Yang kedua adalah terhadap anak muda adalah ini bukan gerakan yang pertama, ini bukan sejarah baru, ini sejarah yang terus mengulang. Akan ada Muzaffar yang lain, akan ada Del Pedro yang lain, akan ada Syahadan yang lain, akan ada tahanan-tahanan politik yang lain, akan ada 3.000 orang yang akan ditangkap di selanjutnya. Yang harus kalian ketahui adalah gerakan ini akan terus mengulang seiring anak muda tidak mendapatkan haknya, seiring anak muda terus berjuang, gerakan ini akan terus ada dan terus mengalir dan terus berlipat ganda. Oke. Karik, terakhir, lu pesen apa buat teman-teman di luar? Aku selaku anak Sumatera, mungkin aku sendiri di sini yang kelahiran Sumatera teman-teman dan masih menjadi mahasiswa di Universitas Riau, mau menyampaikan bahwa pemerintah saya minta tolong ini segera dibuka seluruh bantuan internasional kepada Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Jangan menunggu-nunggu. Jadi dan juga ingin menyampaikan kepada kawan-kawan di luar sana yang ingin memberikan bantuan internasional untuk segera saja disampaikan. Dan kemudian yang kedua, kami di sini selaku tahanan politik ingin menyampaikan bahwa sekali lagi teman-teman, peristiwa politik sekarang itu bisa dipengaruhi oleh anak muda. Maka anak muda jangan takut, walaupun mereka punya oligark,
mereka punya donatur yang sangat banyak, tapi kita punya satu hal yang tidak akan pernah mereka miliki, yaitu kita berani untuk menyampaikan kebenaran, teman-teman. Selaku anak muda, nanti kita yang akan memimpin negeri ini di 2045, jangan sampai kita menikmati sampah yang mereka tinggalkan ketika mereka sudah di kuburnya, teman-teman. Mari kita tetap berjuang, jangan sampai kalah melawan para. Siap, semangat. Oke, thank you ya Karek ya. Sama-sama. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ini update pertama kita terkait dengan aktivitas tahanan politik yang sekarang berada di ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nanti di video berikutnya kita akan update informasi-informasi terbaru terkait dengan aktivitas-aktivitas mereka dan bahkan nanti seperti apa dakwaan yang akan dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Oke, sampai ketemu nanti ya.